Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, tentu kita tidak bisa lepas daripada yang namanya salah, lupa, dan juga tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Namun demikian, sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara amaliyah-amaliyah yang bisa menjadikan sarana untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Di antaranya ialah dengan melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Sebab amal-amal kebaikan yang kita lakukan apapun itu, baik itu amalia sifatnya wajib ataupun amalia sifatnya sunnah, di samping itu ada unsur pahala, mendapatkan balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal-amal kebaikan tersebut bisa menggantikan, menghapus dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu, yang pernah kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasanya banyak sekali perintah-perintah Allah yang hendaknya harus kita lakukan. Ada perintah wajib, ada pula perintah sunnah. Semisal menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berzakat, berpuasa, ibadah haji, umroh, bersedekah, kemudian berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di situ semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang mau melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya. Di samping itu pula, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, di situ dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara amaliyah yang bisa menghapus dosa-dosa atau kesalahan kita adalah yaitu kita berzikir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita kaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis ini, di mana di sini disebutkan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, man barang siapa orangnya, yaitu qala yang mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ghafara maka mengampuni siapa Allahu Allah,
lahu kepadanya, mengampuni ma terhadap dosa-dosa taqaddama yang telah lewat min dzambihi dari dosanya orang tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu amalan, resep yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti yang Al-Fakir barusan sampaikan, banyak di antara amaliyah-amaliyah yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Salah satu di antaranya ialah seperti yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Apa sabdanya? Barang siapa orangnya yang mau mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lewat. Siapapun tentunya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lepas daripada dosa, terkecuali para nabi dan rasul yang mendapat jaminan maksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita sebagai orang yang lemah, yang dhaif, yang tidak lepas daripada salah khilaf, tidak bisa lepas daripada dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Namun demikian, sebaik-baik manusia bukanlah dia yang tidak pernah melakukan salah dan dosa, tetapi sebaik-baik manusia adalah dia yang pernah melakukan sebuah khilaf, kesalahan dan dosa, tetapi ia mau mengakui dan tentunya ia bertaubat, minta ampun keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Salah satu di antara yang perlu kita amalkan untuk bisa menghapus dosa, mungkin bisa dengan istighfar, mungkin bisa dengan baca Al-Quran, dengan sedekah, sholat, puasa, haji, atau amalia yang lainnya. Salah satu di antaranya ialah kita mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, jika kita gemar mengucapkan lafal tersebut dengan penuh takzim keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkannya penuh takzim, penuh hormat, sebab di situ ada asma Allah yang sangat mulia, maka hendaknya kita berhati-hati dalam mengucapkannya. Jangan dibuat lecehan, jangan dibuat permainan, apalagi dibuat hina-hinaan. Diucapkan dengan penuh rasa takzim keharibaan Allah, dihayati makna dan artinya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan lafal tersebut. Akan tetapi dosa di sini tentunya bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak cukup kita hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mungkin bolehlah dibuat sarana untuk amal kebaikan. Atau pula mungkin mengucapkan istighfar, harus karena kita mengakui kesalahan kita. Tetapi kalau dosa besar itu tidak hanya cukup hanya berzikir, beristighfar atau mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Enggak cuman itu. Kalau melakukan dosa besar harus betul-betul taubatan nasuha, memperbanyak istighfar dengan menyesali semua perbuatannya, dan lagi-lagi tidak akan mengulangi perbuatan salah yang kedua kalinya. Satu yang perlu kita ketahui, yang diampuni oleh Allah di sini hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, apalagi dosa yang ada sangkut pautnya dengan hakul adami, maka tidak cukup kita hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih dosa hakul adami ini lebih berat, lebih sulit cara untuk menghapus
kesalahan-kesalahan tersebut. Kenapa? Kalau kita melakukan sebuah salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak istighfar, mohon ampun keharibaan Allah. Kemudian kita dengan membaca lafaz atau zikir Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau dosa sesama manusia, ini Allah Subhanahu wa ta'ala belum, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghapus dosa tersebut selama kita selaku sesama hamba Allah, selaku atau sesama Bani Adam tidak saling ridho, tidak saling halal, tidak saling memaafkan. Ketika sudah ada halal, ada ridho, saling memaafkan antara sesama Bani Adam, insya Allah dosa hakul adami itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita punya dosa hakul adami, dosa sosial sesama umat manusia, kita nggak pernah minta maaf, nggak pernah minta ridho, nggak pernah minta halalnya atas kezaliman yang pernah ia lakukan, sampai ia dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sementara dia belum minta ampun, maka sampai di bawah yaumil hisab nanti ia akan dituntut oleh orang-orang yang pernah dizalimi ketika ia masih hidup di panggung dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kesempatan yang Allah berikan berupa kesehatan dan usia yang kita miliki ini kita bergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amaliah kebaikan, baik itu kebaikan sifatnya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ataupun kebaikan sosial hablum minannas, dengan sesama umat manusia, agar supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sebab ketika sudah sampai tiba ajal kita, malaikat Israel alaihissalam sudah menghampiri kita masing-masing untuk mencabut roh kita semuanya. Ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka penyesalan akan kita dapatkan. Yang ahli ibadah, yang orang baik-baik pun juga akan menyesal. Apalagi orang yang gak ibadah, ahli maksiat, ahli mungkar, setiap hari berlaku melaksanakan hal-hal yang membuat orang tersebut semakin banyak dosa-dosanya keharibaan Allah, tidak mau bertobat sampai ia dipanggil oleh Allah, lebih menyesal lagi orang tersebut. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, yang amalnya baik, ibadahnya baik, ibadah wajibnya baik, ibadah sunnahnya baik, sosialnya kepada manusia juga baik semuanya, dan dia wafat dengan husnul khotimah misalkan, itu pun menyesal. Apa penyesalannya? Ketika ia diperlihatkan akan balasan-balasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan tersebut, orang tersebut menyesal, ingin rasanya memperbaiki diri lebih banyak lagi, ingin rasanya beramal baik, beribadah lebih banyak lagi. Andai kata Allah berikan kesempatan kehidupan kedua kalinya di panggung dunia fana ini. Wah, kalau tahu seperti ini pembalasan Allah, ya Allah, ingin rasanya aku kembali lagi ke dunia, ingin memperbanyak ibadah, kebaikan ya Allah. Tapi tentunya itu sudah tidak bisa. Tapi lumayan, mendingan kita menyesal yang pertama ini, tak seberapa penyesalannya. Akan tetapi penyesalan yang kedua, apa itu? Dia menyesal karena kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di panggung dunia ini, ia tidak mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak mau menjalankan perintah Allah, baik itu perintah wajib ataupun perintah sunnah. Bahkan peringai akhlaknya dengan sama manusia pun juga buruk. Dosanya banyak, khilafnya banyak.
tidak sempat bertobat kepada Allah, sudah dipanggil oleh malaikat Israel, maka dia akan menangis histeris, menjerit di alam kuburnya. Dia menyesal begitu dahsyat sehingga meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, minta hidup kedua kalinya di panggung dunia untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu sia-sia belaka, penyesalan yang tiada arti. Dengan demikian, marilah sama-sama waktu yang luang, misalkan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini jangan sampai kita sia-siakan lewat begitu saja. Isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang perlu kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah wujud di muka bumi ini sesekali bukanlah untuk bersenang-senang, sesekali bukanlah untuk hura-hura melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Bukan berarti dilarang kita melakukan kesenangan, tidak. Tetapi kembali kepada tujuan Allah menghidupkan, mewujudkan kita di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan adalah hanyalah untuk beribadah, menghambakan diri keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Apabila banyak kesalahan atau ada kekurangan, baik yang kami sengaja ataupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan maunah, hidayah, hingga kita mampu melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.